Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala temur lama qalu ari kane ngucap sapa ahli Mekah, kufar Quraisy, kafir Quraisy, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itina nekano sira ing kita biman kelawan wong ya satu kang nyesain sama lakamarnya binubatikan sifat tadi Nabi. Baina ahlal kitabi moko san kitab iku angkaruka ingkar sopo ahli kitab misalnya. Kafir Quraisy menginginkan Rasulullah jadi Nabi ada saksinya ya. Lah kafir Quraisy orang-orang Mekah itu kalau tanya ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani menyatakan tidak ada penjelasan kalau kanjeng Nabi itu jadi Nabi. Mengapa kok mereka tanya ahli kitab? Karena mereka kan juga mempunyai kitab samawi ya, walaupun kitabnya itu sudah banyak yang diubah, tapi seperti Rasulullah ya, nabinya dulu juga dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kafir Quraisy minta saksi. Siapa ya saksinya? Karena ya permintaan orang macam-macam. Ada menginginkan Nabi harus dilantik malaikat. Kita orang banyak. Harus Nabi dari malaikat. Harus wes macam-macam. Wone Mekah gunungnya jadi emas. Kalau gitu mau iman. Kenapa? Ya permintaan kalau dituruti ya seperti Nabi dulu ya. Nabi dulu kan begitu umatnya minta dituruti atau tidak mau iman. Akibatnya apa? Jawabannya dirusak ya. Dimusnahkan. Istisol dihabiskan. Kalau sekarang mungkin istilahnya genosida gitu ya. Tapi kan genosida ini hubungan dengan kemanusiaan, tidak hubungan dengan agama, antar manusia yang bunuh. Ini kan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau antar manusia awal ya Qabil itu ya, itu kan sudah menjadi cerminan kehidupan berikutnya ya, ada yang meniru modelnya seperti Qabil. Tapi Qabil kan awal manusia, jadi yang membunuh ya satu. Sekarang kan ya perangan kan, yang membunuh kan banyak. Yang bunuh banyak, yang dibunuh banyak. Ya inilah realita kehidupan. Karena apa? Ya manusia sekali lagi dilengkapi dengan nafsu. Nah, nafsu itu ya bisa semangat untuk baik, bisa semangat untuk jelek. Ya pokoknya semangat itu ya. Apa yang turun? Yang turun. Kul ngucapkan lahu maring kufar Mekah. Ayu sayin utain dintine wiji-wiji iku akbaru luwe agung apan syahadatan saksine tamizun utai syahadatan tamjin mukhawalan kan anu tasayang maksudnya dintine sesuatu yang lebih besar dari apa saksinya. Ini maksudnya asalnya itu kan syahadatu ayyisain. Saksi apa yang lebih besar gitu. Di sini jawab kul lahu syahidun baini wa bainakum. Kul ngucap sapa Allahu utai luwi agunge oleh nyeseni ku Allah ya. Ilam yakulu lamun ora ngucap kufarikum ing apa jenenge Allah la jawaba ana jam ghairu kang saliyane Allah.
Wa utai Allah iku saidun dakang nyeseni baini antara ingsun wa baina anjra. Alasi tingandane ingsun. Jawaban yang paling dahsyat yaitu Allah. Ya Allah itu saksinya. Kalau tidak dijawab Allah, tidak ada yang lain. Ya ini kan, tapi ini perlu diketahui ya. Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan begitu ya. Tapi kalau manusia biasa, ya beda ya kan. Rasul ini ada mujizatnya kan gitu ya. Kalau manusia biasa, oh ya gak bisa. Siapa saksinya Allah ya gak bisa kalau manusia biasa karena tidak dilengkapi dengan mujizat. Nabi kan jawab begitu, ono mujizate, ojo ditiru. Ya memang ini benar, tapi dijawab orang biasa jadi masalah karena ya mengaku-ngaku, bisa-bisa kan hasilnya tidak ada, katakan mengaku-ngaku. Kalau Rasul memang ya begitu, karena apa? Ada buktinya Al-Quran, ada buktinya di atas Nabi dan lain sebagainya. Pokoknya dilengkapi dengan mujizat. Itu kalau Rasul ya. Oke. Kalau orang biasa ya ndak bisa gitu ya. Nah, cukup ya. Butuh ada saksi ya. Misalkan orang di pengadilan saksinya Gusti Allah ya bisa, harus ada saksi ya manusia lain atau mungkin benda lain atau mungkin kalau CCTV atau apa begitu, foto dan sebagainya gitu ya. Jangan belagak meniru seperti Nabi ya. Jadi manusia nanti bermasalah kan gitu ya. Jadi saksi di antara Rasulullah dan orang kafir ya. Selain itu jawaban itu kan Allah Sayyidun. Itu kan ya untuk menghinakan orang kafir dan menakut-nakuti orang kafir. Di ayat ini kan apa ya? Ini ada dua pengertian ya. Di sini adanya Qaulau Sayyidun. Ada yang Allah dari mubtada, Sayyid nanti khobar, ada yang Allah berarti mubtada khobarnya disimpan, dibuang, kemudian Zaitun juga begitu. Tapi yang jelas pengertiannya sama. Ya, kalau kita mempelajari tafsir, ya akibatnya tahu dari rentetan kalimatnya itu bagaimana perkiraannya. Karena Al-Quran kalau orang ngarang buku atau kitab biasa mungkin ya ada yang protes kan gitu. Makanya kalau di Quran ya penjelasannya yang ditambahi gitu asal usulnya, tapi tidak merubah makna, tidak merubah maksud. Wa ukilan dan wayake ilaya maringsun apa hadal Quran iki la Quran diundirakum krono meden-medeni yang sira ukhawifakum dan tegese medeni yang sira alamakat ikan Quran. Apa? Saksinya Allah, ya Rasul kan diberi Al-Quran. Nah ini kan termasuk kalau Rasul boleh. Allah saksinya. Rasulullah diberi wahyu berupa Al-Quran. Dan kandungan Al-Quran itu kalau bagi orang kafir, ya memberikan peringatan. Kalau bagi orang mukmin, ya memberikan bisyarah, kabar gembira. Pokoknya kalau orang berbuat jelek kan diberikan peringatan, jangan berbuat dosa. Kalau berbuat baik, ya dapat pahala nanti dimasukkan surga. Itu kan, nah ini Quran kan gitu ya. Isinya kalau bagi orang kafir yang jelas memberikan peringatan sebelum meninggal dunia. Waman lan medeni wong balakan temeka Quran iman atpun ala domi atpun utai waman atap ala domini undirakum andomiri undirakum ai balahu tekes teko ing man apa Quran minansi wa minalin sake menungsa wajinan jadi Allah menyuruh Rasulullah di sini ya menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dan
siapa saja yang Quran sampai kepada mereka. Lah kalau sekarang apalagi di era milenial semuanya ya bisa tercover kalau sekarang, apalagi dunia internet ini merambah kemana-mana ya. Apalagi kalau di kota, di desa saja sudah mulai tersebar luas jaringan ya. Kalau dulu kan hanya beberapa orang yang tahu Al-Quran itu. Karena apa? Ya awalnya kan tidak dari kertas, dari kulit binatang yang dibuat tipis-tipis itu ya. Awalnya begitu ya. Kemudian ditemukan kertas, kemudian dan selanjutnya dan seperti sekarang. Dan nanti tidak tahu bagaimana berikutnya. Pokoknya ini Quran itu untuk memberikan ya penjelasan ya tentang kehidupan manusia yang benar bagaimana, yang salah bagaimana, dan manusia harus beragama. Ya. Kalau di sini kepada orang kafir dan orang-orang yang Quran itu sampai kepada mereka, berarti semua manusia kan gitu ya. Baik manusia maupun jin, tidak hanya manusia bahkan jin kan gitu ya. Ainakum apa to ana satemeni sira iku lata zaduna yatin nekseni sapa sira annama Allah satemeniku setaniku aliyatan ana pangeran ukhra kamune istiwam ing karyun itihamun ingkarin istiwam ingkar. Kemudian ayat ditanya apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau ada Tuhan yang menyertai Allah, sekutunya. Nah, ini kalau orang tidak mengerti ya percaya kan. Tapi kalau orang mempelajari ilmu tauhid, kalau orang Islam ilmu tauhid ya, itu tidak percaya. Karena apa? Kalau Tuhan itu dua, seandainya ini ya, seandainya nggak mungkin. Ya apa yang ada ciptaannya tidak mungkin. Karena apa? Mesti gegeran. Yang satu ingin gini, yang satu ingin begitu. Misalkan bumi berputar ke timur, yang satu ingin berputar ke barat, ingin berputar ke utara. Atau besarnya, yang satu ingin besarnya gini. Itu antara alternatif satu tidak serasi. Yang satu dengan si A, dengan si B gak sama keinginan. Yang kedua, keinginannya sama. Yang satu nerek bontek, ya nerek bontek kan tidak Tuhan. Ada kesepakatan, kalau kesepakatan berarti tidak berkuasa. Kalau berkuasa itu gak ada kesepakatan, sakar P, gak ada yang menghalangi kan gitu ya. Semuanya bisa dilakukan, namanya berkuasa kan gitu. Kul ngucallahu maring alumka la asyadu orang nyekseni ingsun bidzalika kamu annama al-ukhra. Rasulullah mengatakan kepada orang kafir Quraisy, saya tidak menyatakan, saya tidak menyaksikan ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan yang mendampingi Allah. Ku inama huwa nguntai Allah iku ilahun wangana wakin kasih. Allah hanya satu, tidak ada yang menyekutuinya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa inna nisat min bariun. Wa inna saniku bariun lebaran memang saya barang tusrikuna kang musyrik sira. Mau telah minal asna. Wa inna satu niku barang datang lebaran masa untuk tusrikan musyrik sapa sira maksudna minal asna. Allah bebas dari dugaan persangkaan orang-orang musyrik. Ngaku-ngakunya orang musyrik yang ada Tuhan selain Allah. Ada sekutu selain Allah. Kalau zaman dahulu, ya berhala. Kalau zaman sekarang, ya macam-macam. Mungkin harta benda, mungkin
kekuasaan. Dalam arti dia meyakini itu yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan. Kalau tidak ada, dia bisa mati dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga jadi masalah kan gitu ya. Iya, memang apa yang ada di dunia ini dibutuhkan manusia. Tetapi perlu diketahui, ini semua ditentukan oleh Allah, ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus digunakan untuk kepentingan, kebutuhan dalam menjalankan kebaikan dan meninggalkan larangannya. Yang sulit kan meninggalkan larangannya manusia ya. Alladzina atainahum tampare ingsun alladzina alkitab yang kitab iku yarifunau ngerti weruh sapa alladzina ing nabi Muhammad kanjeng nabi binati kanjeng nabi bi ketaing dalam kata kanjeng nabi kama yarifuna qala weruh sapa alladzina abnaum alladzina ay alladzina tekesung akeh alladzina qasiru kang nuna kesal alladzina anfusam adi alladzina minhum saking alladzin minhum saking alladzina tain bahwa mengetahui alladzin la yu'minuna ora yang menembi kelawan kanjeng nabi. Ini kan dulu ya, ayat yang berikutnya sebelumnya itu tadi orang-orang Yahudi Nasrani mengakui kalau ditanya orang kafir tidak ada penjelasan kalau kanjeng nabi itu nabi. Maka dijawab oleh Allah, salah satunya, banyak jawabannya kan? Salah satunya ini, orang-orang ahli kitab mengetahui kamu itu seperti mengetahui anaknya. Saking cetoy ya kan jelas ya kan? Mengapa? Ya karena dalam kitabnya sudah dijelaskan, namanya sudah dijelaskan, nanti kelahirannya di mana, orang tuanya namanya siapa, keturunan siapa, dan lain sebagainya. Makanya kalau ahli kitab mengatakan begitu, itu berarti dusta, bohong. Wong di kitabnya ada, kok mengatakan lah orang kafir Quraisy, dasarnya orang umi tidak bisa baca kitab ya kandani yang nganutai. Seandainya dia bisa baca, ya kitabnya diminta, ya dia membaca kan. Makanya di era sekarang ini jadi manusia usahakan banyak literasi ya, jangan hanya mengandalkan informasi saja dari tapi kita baca. Kalau bacakan kita bisa apa namanya, bisa membandingkan, bisa mengerti lebih dari satu pendapat kan gitu ya, tidak terpengaruh hanya satu pendapat ya. Apalagi yang di era mudah untuk mencari informasi kapan saja, di mana saja, karena alatnya mudah untuk mencari. Kalau tidak mau ya orangnya yang jadi masalah ya. Kalau itu mereka menyatakan begitu ya, kok dia tetap tidak mau iman, padahal jelas mengetahui Rasulullah bagaikan mengetahui anaknya. Kok tetap tidak beriman? Ya mereka itu menyesatkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri, menjatuhkan ke tempat yang rendah. Kalau di akhirat ya menjatuhkan ke neraka ya. Ini pernah ya, Sayyidina Umar pernah tanya kepada Abdullah bin Salam, orang asalnya orang Yahudi setelah masuk Islam. Ditanya, bagaimana ayat ini? Dia jawab, gini loh. Saya mengetahui Rasulullah, mengetahui Muhammad itu lebih jelas daripada anak saya. Karena jawabannya bagaimana? Rasulullah sudah dijelaskan dalam kitab segamblang-gamblangnya, beraneka ragam sifatnya.
anak saya memang anak saya, tapi kan kalau diteliti secara jelas, kan tidak tahu istri saya, jangan-jangan istri saya juga pernah senang orang lain. Misalkan begitu jawabannya ya. Ini kan makanya setelah ditanya orang Yahudi yang masih jawabannya begitu, maka di Al-Quran ini membuktikan ya, kalau masih tidak beriman, ada temannya yang jawab begitu, itu berarti mengada-ada, menipu, berdusta. Wong ono sing ngomong ngono gak percaya kan, kita wis gamblang kan gitu ya. Wamen ora ono wong siji la kata nasi iku adalah meluwi dolim memang kata itarokan gawe-gaweman Allah yang kasih Allah kadiban ing goro bin mati sarik ing bangsa akan sekutu alai ing antase kasih Allah. Tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang mengaku-ngaku dengan dusta kepada Allah. Dalam arti ini ya, dalam arti orang itu mengaku-ngaku tidak ada. Dalam arti orang itu mengaku-ngaku ada Tuhan selain Allah. Ada yang menyekutui Allah. Itu kan syirik kan gitu ya. Selain itu, au kadzaba bi utawa kadzaba ngorakeman ayatikan ayati Allah Al-Qur'an. Inna satu kelakuan aisana tinggal iklai ucap sapa. Layu beli kalau beca sapa dalam bidarika kan mengkono manita tadi, atau dia ya mendustakan tentang Al-Qur'an isinya ya. Isinya Al-Quran, maka dari itu ya dia kategorinya orang dolim, orang kafir nanti di akhirat yang mau tidak mau akan ditempatkan tempat di neraka. Ada dua tadi ya, mengaku-ngaku adanya hal yang menyekutui Allah Subhanahu wa ta'ala, ada Tuhan yang selain Allah. Kemudian di sini mendustakan Al-Quran, dalam arti Al-Quran itu dianggap bukan wahyu, Al-Quran itu dianggap sihir. Nah, ini kan juga dua hal wis gak mengikuti agama Islam, malah ngerecoki. Ini kan apalagi yang jawab itu tokoh, itu biasanya kan juga mempengaruhi orang-orang yang akan masuk Islam, tetapi orang itu yang masih agak ragu kan gitu ya. Kecuali kalau orang sudah mantep, apapun resikonya ya informasinya tidak diraukan, kecuali informasi dari Al-Quran, informasi dari orang utama, orang yang benci kepada Rasulullah kan tidak bisa dipercaya. Karena apa? Ya omongannya jelek semua, tidak ada yang baik. Wadkur lan ngiling sapa yauma nasul ndang ngumpulake ingsun al Mekah utawa Anas menungso dan kabehane sumaya aku semua ngucap supaya ingsun lati mana akeh asokan musafal ladina taubikan para mele-meleke aina iku dalem di sira kaum tai sekutan sira ala dik kun kaono sapa sira iku taj umuna nyono anaum sak temene suraka Allah para sekutan Allah. Jadi suatu saat ya di akhirat sana Allah mengumpulkan semua manusia. Kemudian orang-orang yang mesti ditanya, di mana Tuhanmu yang kamu sembah, yang katanya menyekutui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan selain Tuhan Allah. Mana?
pertanyaan ini adalah menghinakan. Karena apa? Ya tidak ada. Di sini sangat percaya, ternyata di sana tidak ada. Dan ini, ya ini kan aku kan cerita kalau zaman dulu, kalau di sekitar kita, ya tadi ya, tidak hanya berupa berhala, ya mungkin kedudukan, uang, dan lain sebagainya, yang kita yakini bisa menggantikan kedudukan Tuhan. Naudzubillah min dzalik, ya. Sumalam takun mongko nuri ora ono. Kita iklawan ta'al ya ilan ada yang dalam ada sumalam yakun, ada sumalam takun, ada lam yakun ya. Iku fitnat tahum alasane nas. Finas kan nasab, parob ilan ada fitnatum kalau fitnat tadi fa'il. Aima dilantegasi alasane nas opo ilang kolu. Kecoba ngucap sopenas ai koluhum tegese ngucap ucapan maksudnya ucapan orang yang musyrik tadi ya. Wallahu demi Allah Rabbana Rabbina kati pangeran ingsun bil jarikan natun wanas bin nasab nitaun. Ada yang jawab wallahi Rabbina. Kalau Rabbina yang jadi Tuhan saya. Kalau Rabbana ya Allah gitu. Makuna orang yang ton iku musyikina berapa musyrik. Jadi setelah ditanyain mana Tuhanmu, ya tidak bisa jawab karena tidak ada ya. Mereka hanya mengatakan alasan yang beda dengan permintaan Tuhan. Tidak ada. Karena tidak ada, nah, maka dia mengatakan ya Allah, demi Allah, saya tidak musyrik, maksudnya. Selama di dunia tidak musyrik, saya juga menyembah Tuhan kok, kan gitu ya. Padahal Tuhannya itu yang mendampingi Tuhan tadi. Tuhan selain Tuhan Allah ya. Katanya ada Tuhan yang lain, yaitu jawabannya. Ya. Ketika di akhirat, ketika ditanya oleh Allah yang jelas ya, pertanyaannya lewat malaikat kan gitu ya. Sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan kajian kita ini meningkatkan pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Dan apabila ada kekurangan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billah robah wabil islamitina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.